Teman-teman, saya sekarang lagi dengan Mas Anugrah Aryadi. Beliau ini adalah satu, mantan anggota DPRD Kota Surabaya. Yang kedua, beliau ini orang setianya Mas Wisnu Sakti Buwana. Tapi kok beberapa hari terakhir ini saya baca di medsos, saya baca di media elektronik, sudah pindah haluan. Tidak lagi karena yang didukung Mas Wisnunya tidak dapat rekom dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan merekom Heri dan Armuji. Sekarang Mas Anugrah ini mendukung Mahfud Arifin Mujioman. Betul Mas ya? Iya betul Mas Soleh. Mas, kalau saya boleh tahu, apa sih yang menjadi pertimbangan dari Mas Anugrah kok tiba-tiba akhir-akhir ini ya, nggak dari awal itu langsung dukung MA ini Mas? Ya, matur nuwun Mas Soleh atas waktu dan kesempatannya saya diwawancara ini. Jadi perlu saya luruskan sedikit bahwasanya saya Anugrah Aryadi itu pernah tugas bersama-sama dengan Mas Soleh di Badan Bantuan Hukum DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Ya, periode 2004-2009. Ya, kemudian saya menjadi wakil ketua DPC PDI Perjuangan periode 2005-2010. Okay. Ya, 2010-2015. Okay. Ya, kemudian berlanjut di 2015-2020 kemarin. Ya toh. Itu saya sebagai wakil ketua DPC. Kemudian saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019. Pernah jabat di wakil ketua Komisi A, pernah menjabat di Komisi D, dan terakhir saya menjabat di wakil ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Soleh tadi, kenapa kok baru-baru ini kok tidak sejak awal saja mendukung Mahfud Arifin Mujioman? Jadi Mas Soleh perlu saya sampaikan di sini padahal semuanya bisa menjadi paham bahwasanya sejak awal saya sudah tunduk dan taat pada perintah partai terkait rekomendasi yang kepada Eri dan Armuji. Ya, bahkan Mas Armuji sudah pernah main ke rumah, sowan ke rumah. Itu pasca ini, pasca turunnya rekom atau sebelum? Setelah pendaftaran di KPU. Ya, jadi hari Jumat itu kita mengantarkan Mas Armuji dan Mas Eri kita ngantar di KPU pendaftaran itu. Hari Minggunya Mas Anugrah juga ikut ke KPU. Saya ikut ngantar ke KPU dengan Mas Wisnu Wisnu untuk melaksanakan perintah partai itu. Kemudian saya bertanya kepada Saudara Adi Sudaryono, Ketua DPC. Saya chatting dengan Adi Sudaryono, Mas Adi, piye, saya bantu-bantu apa di RG? Dijawab oleh Mas Adi, ya Mas, engkau dirembuk bareng-bareng. Sampai detik ini saya berbicara dengan panjenengan tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian saya mencoba lagi berbicara dengan Mas Anas Karno, Ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Saya chat Mas Anas Karno, Mas Anas piye, saya bisa bantu apa di RG? Ya bos, nanti kita rapatkan. Ternyata sampai hari ini juga tidak ada kabarnya. Saya juga chatting kepada Mas Eri. Ya toh, Mas Eri, ya apa? Eri Cahyadi, calon wali kota. Menjawab juga, iya Mas, mohon maaf belum bisa ketemu. Di PHP terus. Saya kan juga terdesak dengan situasi karena pasukan saya dan konstituen saya itu kan membutuhkan harapan itu. Membutuhkan kepastian. Membutuhkan kepastian. Ya toh? Bagaimana Mas Anugrah ini? Kita bagaimana? Nah, karena mereka yang di kelompok RG seperti itu, saya kan harus memutuskan. Pasukan ini harus kemana? Pada akhirnya, ya toh, dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya putuskan beberapa saat yang lalu saya deklarasi bahwa saya Anugrah Aryadi bersama seluruh jajaran pasukan saya dan konstituen saya yang saya siapkan siap memenangkan paslon nomor 2 Mahfud Arifin dan Mujioman. Sekali lagi, saya bukan caleg yang kalah. Saya 2019 tidak nyalek karena memang tidak dapat rekomendasi dari DPP. Karena ada yang begal sengaja membegal saya, sehingga saya ini bukan caleg yang kalah. Pasukan semua masih solid, konstituen masih solid. Persiapan pileg kemarin saya sudah menyiapkan kurang lebih 1.500 sampai 2.000 TPS di dapil saya. Semuanya masih solid, siap. Mas, ini kalau ada yang bertanya, oh ini Mas Anugrah ini siap dipecat dong. Kan infonya Bu Mega sudah menyampaikan pokoknya kalau ada kader yang tidak mensukseskan RG
pecat kan itu. Ya. Konsekuensi itu siap enggak? Siap. Beberapa saat yang lalu saya juga membaca di berita bahwasanya kawan-kawan DPC Surabaya melalui Mas Syukur Amaluddin itu membuat berita mengajukan usulan pemecatan kepada DPP. Oh, wis diajono. Ya, di berita. Di berita. Ya, tapi kan saya tidak melihat fisiknya, ya toh. Artinya apa? Beberapa statement di media juga menyampaikan Mas Seno juga akan dipecat, MM juga akan dipecat, bahkan sekarang Anugrah juga akan dipecat. Tetapi semuanya sampai detik ini tidak menerima surat pemecatan itu. Ya kan? Mekanisme partai sudah jelas. Partai ini bukan milik perorangan, ada ADART-nya. Ya, jadi apapun konsekuensinya, Mas Anugrah siap. Sangat siap. Sangat siap. Saya patuh pada mekanisme partai. Mas, ini soal Pilwali. Ya. Ada yang mengatakan sebenarnya banyak. Ini tidak hanya Anugrah misalnya, tidak hanya ada Mahmud Mukhtar, tapi orang yang kecewa ketika Rekom tidak jatuh ke kader sendiri. Itu betul banyak nggak yang kecewa sih? Sangat banyak, sangat banyak, sangat menyesalkan. Partai ini dibangun dengan darah dan air mata. Semua ada jenjang karir kader. Ya toh, mulai dari anak ranting, PAC, DPC, DPD, bahkan sampai DPP. Saya ini kategori guru kader. Di PDI Perjuangan saya adalah guru kader, bukan kader kelasnya, tapi sudah guru kader. Saya sekolah partai. Kemana-mana saya menjalankan tugas partai. Seluruh Indonesia saya sudah keliling menjalankan tugas partai. Saya selalu patuh pada partai. Sampai nggak dicalekkan saya juga patuh. Tetap menerima. Patuh tetap menerima. Tapi kali ini sekarang ini iya, saya tawaduk. Tapi kali ini saya bukan tidak patuh pada partainya, tapi saya tidak setuju dengan orangnya. Mas Anugrah, ketika sampean ini mengambil posisi berbeda dengan Mas Wisnu, itu Mas Wisnu tahu? Saya yakin beliau tahu. Tapi apakah ada upaya mencegah terhadap Mas Anugrah? Ya, ya beliau kemarin menegur saya. Menegur saya terkait ambulan. Oh, ambulan. Ya, karena ambulan kan ada nama. Nama Wisnu Sakti Buwana. Oh iya Mas, siap, mohon maaf. Saya bilang gitu. Sehingga saya harus mengklarifikasi. Makanya saya sampaikan di khalayak sekarang ini agar partai juga tahu bahwasanya ambulan itu bukan aset partai, bukan asetnya Mas Wisnu. Tapi adalah aset saya sendiri. Saya membeli ambulan itu dengan nyicil 2 tahun. Dulu ambulan itu bergambar saya ketika saya pencalekan, menggunakan nama saya dan foto saya. Ketika kemudian saya tidak nyalek karena Mas Wisnu mencalonkan diri sebagai wali kota Surabaya, saya rubah ambulan itu menjadi fotonya Mas Wisnu dan namanya Mas Wisnu karena saya mendukung Mas Wisnu. Sekarang masih utuh namanya Mas Wisnu karena saya punya hak mau tak pasang siapa saja, kan terserah saya, itu aset pribadi saya. Nah, karena sekarang saya mendukung paslon nomor 2 Mahfud Arifin Mudjiaman, di ambulan itu sudah saya pasangi bannernya, fotonya calon nomor 2 Mahfud Arifin dan Mudjiaman. Supaya rakyat menjadi tegas tahu bahwasanya Pak Anugrah sekarang posisinya di 02. Mas, saya ingin bicara soal sisi kemanusiaan. Ketika Mas Wisnu, seorang mantan ketua DPC, pernah jadi wakil ketua dewan, 2 kali jadi wakil wali kota, tiba-tiba tidak mendapatkan rekom. Itu sebenarnya titik masalahnya di mana? Apakah Mas Wisnu itu punya kelemahan, punya dosa di partai sehingga partai tidak mendukung? Itu gimana itu? Sepengetahuan saya, karena saya sudah 15 tahun berjuang bersama-sama dengan Mas Wisnu membesarkan partai ini, memenangkan pertarungan pilkada, pilpres dan sebagainya. 15 tahun saya berjuang bersama-sama Mas Wisnu. Saya tahu betul Mas Wisnu bagaimana, sehingga menurut saya ini rekomendasi tidak diturunkan kepada Mas Wisnu adalah masalah like or dislike saja. Apa yang like and dislike itu, apa yang tidak disuka dari perilakunya Mas Wisnu? Ya, ini masalah pribadinya Risma dengan Wisnu saja. Nah, ya, menurut Mas Anugrah, kenapa Risma tidak suka dengan Wisnu ini apa? Kesalahannya apa sih? Saya melihatnya Risma itu adalah seorang yang lupa sejarah. Ya, kita 2010 menjadikan Risma seperti itu. Iya, kita menjadikan Risma seperti itu, gotong Risma seperti itu, nyengkuyung Risma seperti itu. Yang pada saat itu dia datang ke kita tidak punya duit sama sekali, hanya bermodalkan, Mas aku cuma duit kijang kotak tok.
2010. Sudah kijang kotak lagi. Kotak lagi. Wes sudah nggak usah pakai duitan, Mbak. Wes kita yang menggosong bareng-bareng sama kawan-kawan. Tetapi apakah dalam perjalanannya ketika Mas Wisnu jadi wakil wali kota itu masih belum cair? Secara partai cair. Karena Mas Wisnu adalah ketua partai. Secara partainya cair, Iya. tapi hubungan pribadinya wali kota dan wakil wali kota. Hubungan pribadinya sangat beku. Oh, sangat beku. Kami semua menjaga marwah partai. Mas, ada yang mengatakan Mas Wisnu jadi wakil wali kota itu cuman patung. Betul sekali. Pernah diajak ngomong, Betul tidak sekali. dikasih pan, itu betul ya? Betul, sangat betul. Kami semua menjaga marwah partai. Ya, toh, karena kebetulan Mas Wisnu adalah ketua partai, sehingga kami tidak melakukan perlawanan. Mas Wisnu sangat tidak diwongno sama sekali ketika Risma jadi wali kota 2 periode. Misalnya ada pergantian jabatan, itu diajak Betul. ngomong? Enggak, Baper Zakat tidak pernah dilibatkan. Baper Zakat. Ya toh, contoh Mas Soleh, setiap ada pergantian pejabat eselon 1, 2, 3 di tingkat Pemkot Surabaya, itu seremonial pelantikannya di dalam hall itu, di depan ruangannya Mas Wisnu, di depan ruangannya Risma. Tetapi seorang Wisnu, wakil wali kota Surabaya, tidak tahu kalau saat itu ada acara pergantian mutasi pejabat. Tidak ada informasi Tidak apapun. ada, coba bayangkan. Baper Zakat saja tidak diajak ngomong. Pelantikannya dulu nggak ngerti. Tahu-tahu dia masuk kantor, lu ada acara. Tahu-tahu dia di dalam ruangan, keluar ruangan, lu ada acara. Kisah tragis itu pada periode pertama apa juga Berlanjut, periode pertama berlanjut periode kedua. Seakan kali ya. Betul, sangat luar biasa. Tapi acara-acara seremonial lain, ketika Risma diundang oleh rakyat, apapun rapat yang tidak bisa hadir, tidak pernah Mas Wisnu dapat disposisi Kalau mewakili. misalnya disposisi tidak mewakili, tidak diwakilkan oleh wakil wali kota, terus siapa? Ada sekda, ada yang lain. Justru malah jatuhnya ke sekda. Iya. Coba sekali bayangkan kalau Risma kunjungan luar negeri. Risma kunjungan luar negeri kan ad interim. Iya, Wakil wali kota kan jadi wali kota. Mestinya Ad begitu. interim itu harusnya. Tetapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Ini gila ini pemerintah kota Surabaya ini. Mas, hal-hal seperti ini kan masyarakat itu tidak tahu. Taunya Bu Risma itu baik, tamannya bagus, nek ono fasum dirusak ngamuk-ngamuk. Nah, soal hubungan yang tidak harmonis, yang wakil wali kota tidak dilibatkan, cuma dijadikan patung. Nah, itu berlangsung berarti hampir 10 tahun ini. Sangat betul. Sangat betul sekali. Sehingga Mas Wisnu memainkan peran ketika dia berkantor di sana, dia meninggalkan SK dan jaket sebagai ketua partai. Kalau dia masih punya ego sebagai ketua partai, nggak akan bisa seperti ini. Dia tawaduk pada partai, luar biasa. Mas Wisnu sangat tawaduk, sangat patuh pada partai. Tapi pertanyaannya, tawaduk, hormat, tunduk kepada partai kan justru tidak berbanding lurus. Iya. Tidak mendapatkan penghargaan, Iya. tiba-tiba dikasihkan ke Cina. Iya. Sekarang saya ingin bicara terkait persoalan partainya ini. Tiba-tiba rekom. Menurut Mas Anugrah, kasus seperti ini kan mematikan, kalau saya mengatakan mematikan kaderisasi. Iya. Bagaimana sikap teman-teman DPC melihat tiba-tiba ada orang lain yang bukan kader dicalonkan? Itu bagaimana? Kita memang sangat menyesalkan. Di partai ini kan ada kaderisasi, ada sekolah partai, ada jenjang karir. Ya, ada jenjang karir yang jelas mulai dari anak ranting-ranting, di PAC, DPC, DPD, bahkan DPP. Kami sangat menyesalkan. Kita punya banyak kader-kader yang sangat baik. Kenapa kemudian kita harus ambil seorang birokrat yang sekelas Eri? Kalau mau ambil birokrat kan masih banyak di seniornya Eri yang lebih bagus. Ternyata menurut Mas Anugrah di Pemkot Surabaya itu banyak senior dan banyak yang lebih bagus. Banyak. Banyak. Erik itu kan masih orang muda. Iya kan? Masih banyak yang di atasnya dia, senior-seniornya dia. Iya kan? Nah, ini sangat sesuatu yang tidak masuk akal. Terbius. DPP ini terbius oleh manis mulutnya si Risma ini. Pencitraan yang memang sangat luar biasa. Saya ingin Mas Anugrah menjelaskan posisi sekarang. Ini kan pilkada tinggal beberapa hari. Apa yang dikerjakan oleh Mas Anugrah sebagai ungkapan rasa mangkel tadi itu loh. Siap. Saya sekarang adalah sebagai banteng ketaton. Pemahaman banteng ketaton. Banteng ketaton itu bahasa Jawa ini kan banteng sing kelaran. Sing kecatu. Ya, saya ini banteng bukan celeng. Iya loh. Bukan kambing. Bukan kambing congek, ya loh.
Saya langsung saja bergerak, seluruh jaringan saya libatkan, seluruh TPS yang sudah saya siapkan untuk pil kemarin, saya sounding semua, mereka siap semua. Siap. Jaringan ambulan saya itu sudah 1.000 orang, Mas Oleh. Sejak 2015 sampai 2020 ini, pengguna ambulan saya itu ada 1.000 orang. Itu saya buatkan grupnya, saya buatkan jaringannya, sehingga semua saya kontak semua. Semuanya siap mendukung 02. Yang kita bantu urusan sekolah, ratusan orang sudah kita bantu. Dan ini yang gerak tidak hanya Mas Anugrah ya? Tidak. Teman-teman PDI yang tersakiti. Semua bergerak, semua saya chatting. Begitu saya membuat statement, baca dia deklarasi untuk membantu 02, seluruh pengurus partai saya hubungi. Saya chat semua. Saya akses kepada semua, seluruh ranting, seluruh PAC. Saya ini punya data, punya nomor WA, nomor HP, semua saya kabarin. Semua saya kabarin. By chat. Kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, PAC itu. Oke. Mas, terakhir. Dulu tahun 2000-an, awal-awal reformasi PDI Perjuangan pernah seperti ini. Tidak mengutamakan kader dalam pencalonan pilkada, baik itu bupati, gubernur, wali kota, itu rata-rata dikasihkan ke orang luar. Dan 5 tahun, 10 tahun yang lalu kesalahan itu kan sudah diputus, udah enggak mengutamakan kader seperti Pak Bambang. Oh, ini apakah menurut Mas Anugrah kasus Surabaya juga ada itu di Banyuwangi tidak mengulangi sebuah kesalahan yang sama? Saya berpikir kok iya. Saya sangat menyayangkan ketika kemudian PDI Surabaya tidak mengambil kader sendiri untuk L1 ya. Untuk L1 kami sangat menyayangkan. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Wong pemenang pemilu kok nggak ngambil posisi nomor 1. Iya, kan? Kita pemenang pemilu di DPRD Kota Surabaya, kita mayoritas. 2 periode zamannya Mas Wisnu mayoritas terus. Pemegang kursi mayoritas. Coba bayangkan. Tapi kita Mas Wisnu nggak dapat rekom. Gila kan ini? Mas, coba dikasih pesan ke masyarakat luas supaya masyarakat ini paham tanggal 9 tidak salah pilihan untuk kota Surabaya ini apa? Ya, siap. Saya serukan seluruh rakyat Surabaya, mohon berpikir jernih, berpikir cerdas, tentukan pilihan panjenengan semua, bahwasanya 9 Desember besok hari Rabu, jam 7 pagi sampai jam 13 siang, jangan salah pilih. Sehingga saya menyerukan kepada seluruh rakyat kota Surabaya, tolong besok hari Rabu 9 Desember pilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya, coblos nomor 2 Mahfud Arifin Mujiaman. Insya Allah ya, Surabaya ke depan akan menjadi lebih baik. Maju kotane, makmur wargane. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Anugrah. Demikian teman-teman podcast saya dengan Mas Anugrah Aryadi. Terima kasih. Merdeka!